Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu hiperrealitas, simularka, dan konsumen dalam masyarakat postmodern. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hisma sebagai moderator dan juga sebagai pemateri konsumen dalam masyarakat postmodern. Raden Abdullah Alkawi sebagai pemateri hiperrealitas. Rini Ajeng Diah Pertiwi sebagai pemateri simulaka. Citra Anggraini sebagai pemateri periklanan dalam budaya konsumen. Nah, saya akan memaparkan apa sih latar belakang dari materi kami. Latar belakangnya yaitu dalam pelajari sosiologi ekonomi terdapat isu-isu tentang kemunculan hiperrealitas dan realitas simulasi yang dibentuk akibat perkembangan teknologi informasi. Dalam masyarakat postmodern, logika yang berkembang umumnya adalah logika simulasi dan tidak lagi sekedar logika produksi. Konsumen seringkali terbius oleh tawaran berbagai produk industri budaya karena di era masyarakat postmodern yang penting adalah citra dan nama realitas yang asli atau bentukan seolah-olah sudah tak lagi dapat dibedakan. Selanjutnya saya persilakan kepada Raden Abdullah Alkawi untuk memaparkan materi yaitu hiperrealitas. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas terkait hiperrealitas. Hiperrealitas merupakan jenis-jenis dari realitas sosial di mana realitas dibuat atau disimulasikan dari model atau didefinisikan dengan mengacu pada model realitas yang dihasilkan dari ide. Hiperrealitas berbeda dari realitas lainnya, di mana pemisahan antara realitas dan imajiner menghilang. Realitas menjadi permainan cybernetik, seolah-olah pada titik waktu tertentu kita meninggalkan kenyataan dan tidak pernah menyadari sampai sekarang. Hiperrealitas berhubungan dengan hilangnya intensitas. Itu menjadi sesuatu yang keren, dilucuti dari energi efektif yang intens dan kekuatan simbolis dan fantasi. Baik, terima kasih atas pemaparan dari saudara Raden Abdullah Alkawi. Selanjutnya kita akan melangkah ke simularka. Nah, saya persilakan kepada Rini Ajeng Diah Pertiwi untuk memaparkan materi. Selanjutnya ada simulakra. Simulakra adalah suatu kebohongan berupa tanda atau image yang dibangun seseorang yang memiliki sifat pada kontennya yang jauh dari realitas asli orang tersebut. Konsep simulakra bagi Jean Baudrillard pada masyarakat modern, kenyataan telah digantikan dengan simulasi kenyataan yang hanya diwakili oleh simbol dan tanda. Siapa membangun persepsi paling kuat adalah ia pemenang. Persepsi ini meskipun bukan kenyataan sebenarnya, telah diyakini sebagai kebenaran mutlak. Pada saat itulah terjadi yang dipercayai sebagai sumber kebenaran, bukan realitas. Simulakra telah dijadikan cara untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat konsumen atas tanda. Dan sebagai masyarakat yang terbanjiri oleh citra dan informasi yang ada, maka simulasi telah membuat citra menjadi suatu hal yang paling diminati dan diperhatikan dalam kebudayaan masyarakat pasca modern. Baik, terima kasih kepada Rini Ajeng Diah Pertiwi. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang konsumen dalam masyarakat postmodern. Perkembangan budaya konsumen telah mempengaruhi cara-cara masyarakat mengekspresikan estetika dan gaya hidup. Dalam masyarakat konsumen terjadi perubahan mendasar berkaitan dengan cara-cara orang mengekspresikan diri dalam gaya hidupnya. Definisi lifestyle gaya hidup saat ini menjadi semakin kabur. Namun, dalam kaitannya dengan budaya konsumen, istilah tersebut dikonotasikan dengan individualitas, ekspresi diri, serta kesadaran diri yang stylish. Tubuh, busana, gaya pembicaraan, aktivitas rekreasi, dan sebagian adalah beberapa indikator dari individualitas selera konsumen. Gaya hidup adalah salah satu bentuk budaya konsumen karena memang gaya hidup seorang hanya dilihat dari apa-apa yang dikonsumsinya, baik konsumsi barang atau jasa.
Next, secara literal, konsumsi berarti pemakaian komoditas untuk memuaskan kebutuhan dan hasrat. Konsumsi tidak hanya mencakup kegiatan pembeli sejumlah barang atau materi, dari televisi hingga mobil, tetapi juga mengonsumsi jasa, seperti ke tempat hiburan dan berbagai pengalaman sosial lainnya. Secara tradisional, konsumsi merupakan proses materi yang berakar pada kebutuhan biologis manusia. Namun, konsumsi juga dianggap sebagai proses ideal yang berakar dalam simbol-simbol, tanda-tanda, dan kode-kode yang berhubungan dengan nilai moral. Terima kasih. Itulah pemaparan dari materi yang saya bawakan. Selanjutnya kita melangkah ke periklanan dalam budaya konsumen yang akan dibawakan oleh Saudari Fitra Anggraini. Dipersilakan. Periklanan dalam budaya konsumen. Selain pada isi media massa, perkembangan yang pesat juga terjadi pada bidang pemasaran dan periklanan produk-produk konsumsi, yang mana diungkapkan bahwa budget belanja iklan dan penciptaan brand pada perusahaan-perusahaan juga semakin bertambah besar. Biaya promosi justru seringkali lebih besar dari biaya produksi dari komoditas itu sendiri, karena bagaimanapun, iklan masih dianggap dan terbukti menjadi metode promosi yang paling ampuh. Periklanan menjadi semakin canggih dan persuasif belakangan ini. Jika kita mengamati bentuk-bentuk iklan saat ini, kita akan melihat visual iklan terkadang jauh lebih baik dari realitasnya, atau disebut juga hiperrealitas. Iklan mampu menciptakan mimpi dan ilusi karena memunculkan gambar yang dimanipulasi. Hal tersebut digunakan untuk menciptakan realitas fantasi karena apa yang nampak di dunia nyata tidak lagi dianggap cukup efektif untuk memperoleh apa yang diinginkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitra Anggraini. Mungkin inilah materi dari kelompok kami. Sebagai kesimpulan, dunia hiperrealitas atau dunia yang melampaui realitas hiperreality pada dasarnya adalah sebuah realitas yang bersifat artifisial atau superficial yang tercipta lewat bantuan teknologi simulasi dan rekayasa penciptaan yang mengambil alih dunia realitas yang alamiah. Di era pra-modern ditandai dengan logika pertukaran simbolis, di era modern ditandai dengan logika produksi. Masa kini tengah menjelang sebuah era baru, yakni era post-modern yang ditandai dengan logika simulasi. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami persilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan.